Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja, baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah terlepas kemarin kita lihat video yang indah, yang unik, yang seram pun kita pernah lihat. Video keras pun kita lihat. Jadi di video kali ini kita akan mengupas melihat kebiasaan perempuan Malaysia. Not for Muslim, saya jarang jumpa, dilarang ke apa betul seperti ini semua? Oke. Jadi di video kali ini kita akan lihat perempuan Malaysia ini seperti apa. Nah, buat kalian yang jomblo-jomblo, yang single-single, cari perempuan di Malaysia, apakah layak dijadikan istri? Macam itulah. Jadi tanpa menghabiskan masa terlalu lama, kita langsung aja lihat videonya. Si tubuh yang cantik-cantik kita buat coret-coret lagi kan. Dia cakap mubazir kena buang, sayang kena buang. 1, 2, 3, 4. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Dan sehat-sehat saja pastinya ya, amin. Seperti yang kalian lihat daripada tajuk dan juga thumbnail video ini, Sari akan sharing lagi, berbagi pengalaman lagi, bercerita tentang apa yang Sari rasakan selama di Malaysia ini ya. Ada salahnya kan kita sharing hal-hal yang baik, karena yang baik itu boleh kita jadikan sebagai tauladan dan yang buruk boleh kita jadikan sempadan. Betul kan teman-teman? Oke, tanpa lama-lama kita langsung bahas ke video. Di video kali ini Sari berbicara tentang pengalaman Sari sendiri ya. Disebabkan Sari sudah banyak bergaul dengan orang-orang di Malaysia ini, baik itu orang tempatan ataupun orang asing dari luar negara lainnya ya. Video kali ini Sari bukan patokan terhadap perempuan di Malaysia ini ya. Boleh juga general, lelaki ataupun perempuan. Yang penting kebiasaan ini yang baru Sari sadari tentang orang di Malaysia ini ya teman-teman. Pertama, by the way di video sebelumnya itu Sari ada buat video pasal ciri-ciri lelaki Malaysia. Sari ada buat beberapa poin, tapi ada juga banyak yang komentar seperti ini, mempermasalahkan tattoo ataupun tato ya, yang ada gambar-gambar di badan, ada tulisan macam itu ya. Ada beberapa orang yang komentar tentang masalah tattoo ataupun tato ini ya teman-teman, dikarenakan banyak sekali mungkin orang-orang di Malaysia. Oke, untuk mendukung channelnya kakak Misari tadi, jangan dipikirkan. Removes dirt and retains skin's natural moisture. Clean and bouncy. Neutrogena. Jangan skip. Ini kan sudah boleh lihat YouTube, lihat TV, itu artis-artis di Indonesia juga sudah ada di YouTube, mereka juga sudah nonton. Dari orang Malaysia itu juga lihat TV Indonesia ya, dan juga YouTuber Indonesia. Mereka melihat banyak sekali artis-artis di Indonesia itu mungkin di TV-TV itu memakai tato ya, walaupun mereka itu Muslim begitu teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang bertanya di komentar sebelumnya itu. Ya, ini betul sekali ya teman-teman. Di Malaysia ini khususnya itu yang Melayu gitu, Sari cakap ya. Sari tak pernah tengok, mungkin ada ya, tapi kurang jarang ya, apalagi artisnya ya. Sari pun tak pernah jumpa lagi yang mereka memamerkan tato dia itu dengan bangganya. Sari tak pernah jumpa lagi. Dan selama Sari di Malaysia ini, Sari juga hari-hari dengan kawan Melayu.
tak pernah nampak lagi ya Sari ya. Ini pengalaman Sari, mungkin ada, tapi yang Sari nampak Sari tak pernah tengok lagi ya teman-teman, kecuali itu non muslimnya ya, bukan Melayu, means Chinese. Oke, jadi perbedaannya dari teto tadi, kalau di Indonesia memang ada, memang dikatakanlah tidak banyak tapi ada. Tapi di Melayu sendiri tidak ada ya. Sopan sekali, patut sekali dicontoh. Ataupun India itu lain ya. Kalau Malay, Sari tak pernah jumpa lagi ya teman-teman. Ya karena dalam Islam tato itu haram hukumnya. Sari tahu di Malaysia ini kalau muslimnya itu sangat kuat ya agamanya. Di satu ya teman-teman, yang pernah Sari lihat kalau Sari jalan dekat KL sana, mereka kalau kedai tato itu menulis besar-besar di depannya itu sebelum masuk ya. Tulisannya itu seperti ini, not for Muslim, tidak untuk Muslim. Jadi ya itu juga sebabnya mungkin ya. Kalau Jadi, buat tato, si kalau kedainya kita juga ditanyanya mendukung dulu tidak mungkin kalau untuk buat Muslim. tato, disebabkan Sari tak ada tato, Sari tak tahu, tapi Sari ada lihat di depan kedai tato itu ada tulisan seperti itu ya Kalau di teman-teman. Indonesia dipakai, Jadi di sini diterapin, untuk yang Muslim itu bukan adalah untuk Muslim. dilarang, Keren itu. oke? Kalau non Muslim itu mungkin tak dilarang lah ya, sebab Sari banyak juga tengok yang Chinese, yang India itu mereka yang memakai tato. Tapi ini yang Sari ceritakan berdasarkan apa yang Sari lihat selama Sari di Malaysia ini ya teman-teman. Mungkin dari kalian juga ada yang pernah yang melihat orang yang menggunakan tato, tapi Sari rasa hanya beberapa saja. Kalaupun mereka menggunakan tato, mereka sering itu lihat tidak show, tidak macam video, pamer-pamer video macam film-film itu ya. action. Bahkan Sari juga ada Tak pernah tanya tuh kepada orang Malaysia, akak orang kawan Sari, by the way dia orang-orang Melayu Melayu ya pakai teman-teman. tato. Sari tanya mengenai tato, dia cakap, akak itu cakap bahwa perempuan Melayu di sini juga jarang ada yang tato, apa ini? Tato alis ya teman-teman, jarang ada yang tato alis. Jadi kalau mereka mau menggunakan alis ini, mereka melukisnya ya, jarang ada yang menatonya. Sari ada pernah tanya seperti itu, karena kalau dilukis itu kan boleh dihapus pakai air seperti itu teman-teman. Kalau tato kan dia permanen, jadi tak boleh dihapus gitu. Oke, untuk kebiasaan yang kedua, ini pengalaman Sari kembali ya. Ini tentang perempuan di Malaysia ini. Perempuan pun Nah, atau lelaki juga boleh ya. Tapi yang Sari jumpai itu kebetulannya perempuan Malaysia ya. Ada beberapa kali Sari itu keluar makan dengan kawan Sari orang Malaysia, akak Melayu ya. By the way, ini tentang bungkus makanan ya, ataupun tapau makanan. Setelah kita makan, lepaskan banyak juga sisanya, ada yang tak habis itu kan, sayang juga dibuang. Kebanyakan yang Sari lihat ada 3-4 kali kalau tak silap, itu lain-lain orang ya, mereka akan bungkus balik ke rumah ya teman-teman. Sari tak tahu ini hanya berlaku untuk perempuan atau lelaki saja, atau kalian serupa melakukannya. oh kalau di Malaysia, kalau nggak habis itu si nasinya, dibungkus lagi ke rumah, dibawa balik. Wow. Ini saya tak tahu ya, ke rumah itu apakah dimakan ataukah dibuang ataukah di apa gitu, saya tak tahu. Soalnya kalau di Indonesia kalau sudah habis, terus sudah kenyang tapi belum habis, udah ditinggalin gitu aja. Kalau di Indonesia menyia-nyiakan makanan yang diberikan oleh Allah, menyia-nyiakan rezeki itu. Kalau orang Islam itu ya menyia-nyiakan rezeki. Keren ya. Oke, lanjut. Ya, Sari ada pernah tanya ya teman-teman, satu kakak ini seperti ini, kenapa nak bungkuskan, ini sisa makanan saja. Sari cakap macam itu, dia cakap
mubazir, kena buang, sayang kena buang. Boleh bungkus, bawa balik rumah, kasih makan kucing loh teman-teman. Ya, dia tak nak mubazir, jadi bolehlah, masih boleh dimakan. Ada sedikit lagi ikan, tulang ikan, nasi-nasi sikit, macam itu dia bungkus balik untuk makanan hewan peliharaan dia. Tadi itu katanya kucing. Wow, sangat mulia ya. Bagus-bagus juga itu sebenarnya. Tidak membuang Pecinta makanan. Dan ada juga satu lagi akak kawan Sari juga, dia alasannya berbeda lagi. Dia Apa tuh? cakap ini tak habis, jadi bawa balik rumah. Mana tahu nanti kalau di rumah itu ada perutnya rasa lapar, jadi bolehlah makan itu. Dimakan lagi boleh gitu. Beli laptop baru bisa dapat Keren, tambahan diskon boy. hingga 500.000. Ini jangan di Kredit skip poin nih iklannya. aja. Untuk menyokong channelnya Sari ting 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 ting. Walaupun sejuk, tapi kan masih bagus. Dia cakap gitu. Timbang kena buang, kan mubazir gitu. Sebenarnya bagus juga ya teman-teman, supaya tak buang makanan. Harus dicontoh orang-orang Indonesia, harus dicontoh. Sebab di Indonesia itu kalau sudah sisa udah dibuang, nggak berpikir mubazir, sayang atau apa, nggak berpikir ke situ. Harus dicontoh ini. Setidaknya kita tidak menyia-nyiakan rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti nangis pula itu nasi kalau kita buangkan. Iya, betul, Menurut nangis. kata ibu Kata- kita kata dulu-dulu. ibu saya Dan dulu, hal gitu baik bilangnya, membungkus nangis. makanan ini juga Sari terapkan dalam kehidupan Sari ya. Sari juga terikut-ikut kalau misalnya makan nasi goreng itu Waktu saya kecil habis. dulu, Biasa kan kalau emang di bisa Malaysia ini nasi porsi nangis. makanannya itu banyak ya, besar sekali ode. Sari hanya makan Tapi sedikit emang saja. pepatah Jadi orang tua Sari seperti putuskan, kan sayang juga dibuang kan. Sari tapau balik untuk dikasihkan kepada burung-burung. Disebabkan di Malaysia ini kan banyak sangat burung-burung, dan juga Sari tak ada binatang peliharaan. Jadi Sari letakkan saja di belakang rumah macam itu. Nanti burung-burung akan datang makan itu nasi juga teman-teman. Jadi tak mubazir juga ya kan. Dapat pahala juga, kita kasih makanan makhluk hidup lainnya. Seperti itu teman-teman. Di sini sudah kebiasaan mungkin ya. Kalian seperti itu tak? Kalau kalian bungkus makanan dibawa balik, yang sisa makanan tadi Kalau itu aku kalian sih makan termasuk lagi orang yang makan di atau rumah, kasih nggak kepada pernah keluar binatang rumah. peliharaan atau Makanan gimana ya ibu teman-teman? itu Komen di susah kolom banget. komentar. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, di Malaysia ini untuk perempuannya Sari jarang sekali melihat itu menggunakan kuteks ya teman-teman. Kuteks itu pewarna kuku ya. Tapi mereka menggantikannya kepada inai. Ya, Sari suka juga guna inai karena inai itu kan dia dari tumbuhan, jadi original gitu ya kan. Jadi kuku kita juga terjaga gitu ya teman-teman. Itu yang Sari dapat perhatikan daripada perempuan di Malaysia ini, ataupun perempuan lelaki juga general ya. Jadi tujuan Sari sharing seperti ini, Sari hanya mau beritahukan hal-hal yang baik yang patut kita contoh ya teman-teman, seperti membungkus makanan tadi. Juga itu hal baik kan, tidak mubazir, kasih makan kepada makhluk hidup lainnya. Dan juga untuk teto itu kan tak baik juga kan, melukai tubuh. Kita dikasih tubuh yang cantik-cantik, kita buat coret-coret lagi kan. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu sharing di video kali ini. Oke. Terima kasih buat kalian yang ilmu selalu baru, melihat video Sari dapat itu dengan pengetahuan berpikiran baru positif tentang ya Malaysia, teman-teman. tentang Jadi cewek-cewek apapun yang Malaysia, kita ya kan? pikirkan, kalau kita pikir itu positif, akan dapatnya positif. Kalau kita pikirkan mula-mula hal itu negatif,
akan negatif juga. Oke, Betul, jadi oke. berpikirlah Terima jernih, kasih. berpikirlah positif gitu ya teman-teman. Terima kasih senantiasa support Sari. Kalau kalian Oke, sampai situ dulu. Ini suka tinggal di Malaysia atau di Indonesia? Ternyata di Malaysia ada banyak bahasa. Oh iya itu. Jadi segitu dulu video dari Kakak Sari ting 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 ting. Segitu dulu. Ada 3 hal. Yang pertama teto, yang kedua makanan, yang ketiga kutek. Jadi cewek-cewek Malaysia itu sangat-sangat baik, sangat-sangat ramah, sangat-sangat peduli terhadap binatang ataupun hewan peliharaannya mereka. Oke, cukup menarik ini. Kalau ada cewek Malaysia yang mau sama saya, ayolah, asal kriterianya seperti itu. Ya Allah, belepotan kali lah. Asal kriterianya seperti itu. Jadi ada juga sih yang saudara saya yang nikah sama orang Malaysia, ada juga saudara saya yang kerja di Malaysia, tapi mungkin suatu saat nanti saya nyusul ke sana untuk kerja. Gak apa-apa lah kerja berat, gak apa-apa lah kerja apa, yang penting halal ya kan. Oke, sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share, subscribe. Oke, bye bye.